Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Farsya, MPM G1C015002. Yang terhormat Bapak Irfan Witanto, STMT sebagai pembimbing. Yang terhormat Bapak Agus Ramal, STMT sebagai penguji 1. Dan yang terhormat Ibu Nurbaiti, STMT sebagai penguji 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari kerja praktek di Laboratorium Konversi Energi Universitas Bengkulu dengan judul Pengamatan terhadap Standar Operasional Prosedur atau SOP dari alat motor bakar dan prosedur kerja alat motor bakar. Hal yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul tersebut yaitu karena SOP sangat penting dan perlu ada di setiap laboratorium untuk mengatur segala aktivitas di laboratorium dan segala aktivitas yang berkaitan dengan alat yang ada di laboratorium. Namun saat ini masih ada pelanggaran yang tidak mengikuti standar operasional yang ada di laboratorium, khususnya di laboratorium konversi energi pada alat motor bakar. Maka dari itu diperlukan pengamatan terhadap standar operasional prosedur motor bakar yang ada di laboratorium konversi energi. Tujuan dari kerja praktek saya yaitu yang pertama, untuk mengetahui data inventaris dari seluruh lab yang ada di Prodi Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Yang kedua, yaitu untuk melakukan pengamatan terhadap standar operasional prosedur alat motor bakar yang ada di lab konversi energi. Standar operasional prosedur merupakan serangkaian aturan yang mengatur segala aktivitas yang ada di laboratorium maupun segala aktivitas yang berkaitan dengan alat yang ada di laboratorium agar mendapatkan hasil yang diinginkan. Fungsi dari SOP itu sendiri yaitu sebagai dasar acuan dalam melaksanakan kegiatan, menjaga kedisiplinan dan konsistensi kerja pelaksana maupun pengguna dalam melaksanakan kegiatan. Yang selanjutnya itu untuk memperjelas kesulitan, masalah-masalah, dan penyimpangan yang terjadi saat pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, membantu dalam mengembangkan dan mengevaluasi setiap proses operasional di laboratorium. Selanjutnya itu untuk menjaga ketertiban praktikan dalam pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir itu untuk menjadi dasar hukum yang kuat dalam menghadapi penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Motor bakar merupakan alat penggerak yang memanfaatkan energi kalor dari proses pembakaran menjadi energi mekanik. Selanjutnya itu skema alat motor bakar. Dari skema alat motor bakar kita bisa melihat bagian-bagian dari alat uji motor bakar yang ditunjukkan oleh masing-masing panah yang ada di gambar. Yang pertama yaitu menunjukkan mesin motor bakar yang digunakan. Yang kedua cakram. Yang ketiga ada itu hydrobrake untuk pengereman. Yang keempat ada kerangka dari alat motor bakar. Yang kelima bak penampung. Yang keenam yaitu ada gelas ukur untuk melihat bahan bakar yang diisi. Yang ketujuh ada panel motor bakar. Yang kedelapan yaitu ada force meter yang menunjukkan tekanan. Yang kesembilan yaitu ada tachiometer yang menunjukkan kecepatan dari putaran mesin. Yang ke-10 ada tekanan orifice yang menunjukkan laju aliran bahan bakar atau fluida. Yang ke-11 yaitu starter untuk menghidupkan alat uji. Yang ke-12 yaitu tombol panik jika terjadi kegagalan pada saat pengujian. Dan yang ke-13 yaitu katup, berfungsi untuk membuka atau menutup aliran dari fluida atau bahan bakar. Selanjutnya yaitu prosedur kerja dari alat motor bakar, yaitu yang pertama
menyambungkan alat uji dengan arus listrik. Yang kedua, menghidupkan motor bakar. Yang ketiga, menghidupkan panel kontrol pengujian. Yang keempat, membuka tombol emergency ke arah kanan. Yang kelima, mengisi bahan bakar yang digunakan pada saat pengujian dengan menekan tombol bahan bakar sampai tombol terisi penuh. Yang keenam, yaitu memposisikan nilai force meter pada panel dalam kondisi 0 sebelum dilaksanakan percobaan atau pengambilan data. Yang ketujuh, yaitu mengatur putaran motor sesuai dengan putaran yang diinginkan. Yang kedelapan, melihat hasil data yang diperoleh pada panel kontrol. Selanjutnya yaitu metodologi. Adapun metodologi selama kerja praktek yaitu studi literatur, yang mana di studi literatur mempelajari tentang SOP atau standar operasional prosedur dari alat motor bakar. Selanjutnya itu melakukan pengamatan terhadap standar operasional prosedur alat motor bakar di laboratorium konversi energi. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan dan kesimpulan beserta saran. Hasil dari pengamatan terhadap standar operasional prosedur alat motor bakar di laboratorium konversi energi yaitu seperti pada tabel. Itu yang pertama, mahasiswa harus membaca panduan SOP. Yang kedua, mahasiswa membaca instruksi kerja dari alat yang telah disampaikan oleh asisten di laboratorium. Selanjutnya itu mahasiswa akan menggunakan alat dengan cermat dan tertib. Selanjutnya melakukan mencatat hasil dari pengamatan terhadap standar operasional prosedur. Setelah selesai menggunakan alat, mahasiswa dianjurkan untuk membersihkan alat yang telah dipakai. Dan yang terakhir itu melaporkan kepada asisten atau laboran bahwa penggunaan alat telah selesai. Selanjutnya itu hasil dari data inventaris dari masing-masing lab yang ada di Prodi Teknik Mesin Universitas Bengkulu. Itu dapat dilihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu data inventaris laboratorium konversi energi. Yang kedua, data inventaris laboratorium material teknik. Yang ketiga itu data inventaris laboratorium teknologi produksi. Dan yang terakhir yaitu ada data inventaris laboratorium konstruksi dan perancangan. Adapun kesimpulan dari pengamatan terhadap standar operasional prosedur SOP motor bakar, yaitu yang pertama yaitu inventaris laboratorium merupakan peralatan utama yang harus ada di laboratorium untuk menunjang kegiatan yang dilakukan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Yang kedua yaitu standar operasional prosedur merupakan seperangkat aturan atau tata cara untuk menunjukkan tahapan secara jelas yang mengatur kegiatan dan sikap laboran atau praktikan agar dapat menjalankan kegiatan penggunaan alat dengan baik dan benar. Saran dari kerja praktek yang telah dilakukan yaitu yang pertama itu sebaiknya inventaris yang ada di seluruh laboratorium di teknik mesin harus segera dilengkapi agar kegiatan di laboratorium dapat berjalan dengan lancar. Yang kedua itu mahasiswa atau laboran diharapkan dapat menyadari pentingnya standar operasional prosedur sekaligus menerapkannya dalam kegiatan di laboratorium. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.